Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Jumpa kembali dalam sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan di malam ini dengan bersama-sama bertumbuh dalam firman melalui satu perenungan ikan yang baik. Matius pasal 13 ayat 47 sampai 49 mengatakan, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Saudara, masyarakat Yahudi mengenal begitu banyak jenis ikan di laut. Dan menurut paham Yahudi, ada jenis ikan yang tidak boleh dimakan. Imamat 11 ayat 10-11. Seorang nelayan Yahudi, walaupun pukatnya mendapatkan banyak ikan, walau telah bekerja secara sungguh-sungguh dan mendapatkan ikan, tetapi lebih bersungguh-sungguh lagi memisahkan ikan yang baik, yang bisa dikonsumsi menurut hukum yang dianut, dari ikan yang tidak baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui pekabaran Injil, para misionaris mencari orang yang akan menjadi pengikut Yesus. Yang menerimanya dikumpulkan dalam satu persekutuan gereja atau satu komunitas yang baru. Ada yang dengan sungguh-sungguh beriman. Ada juga yang sekedar menjadi orang Kristen, yang dalam istilah yang umum sekarang disebut dengan Kristen KTP. Ada yang memiliki motivasi lain. Kita ingat ketika Yesus masih berada di dunia, orang-orang banyak yang setiap hari berbondong-bondong mengikutinya dengan sejumlah motivasi. Ada yang motivasi sesaat, tapi ada yang juga sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan mengikuti Yesus. Batmore mengatakan dalam satu tulisannya, langkah raksasa dalam perjalanan iman kita adalah langkah yang kita ambil, memutuskan bahwa Tuhan bukan lagi hanya bahagian dari hidup kita, Dia adalah hidup kita. Ini hendak menggambarkan bentuk kesungguh-sungguhan dalam hal mengiring Yesus. Itulah hal yang digambarkan dalam perumpamaan tentang pukat. Ada pemisahan antara ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Merupakan hal yang mutlak akan terjadi pada hari penghakiman. Pemisahan itu bersifat tetap atau kekal, sehingga kesempatan bertobat sebelum pintu tertutup menjadi penting. Kesempatan bertobat adalah saatnya sekarang. Tidak boleh ditunda. Saatnya sekarang. Selagi pintu ampun masih terbuka. Saudara, mari kita berdoa. Syukur ya Tuhan, karena di dalam iman kepada Yesus Kristus, kami telah menjadi warga kerajaan surga. Biarlah motivasi kami sungguh-sungguh menjadi murid yang baik, yang telah mengalami pertobatan, dan terus berjuang menjauhkan dosa, menjauhkan diri kami dari dosa-dosa, dan hidup dalam kekudusan. Berjuang menjaga kekudusan hidup hari lepas hari, menjaga setiap sikap kami, perkataan dan perbuatan hidup kami. Ingatkan kami tentang penghakiman, supaya kami benar-benar mempersiapkan diri. Kiranya kami dapat menjadi seorang murid yang baik, yang terlibat dalam misi pemuridan, sebagai mana maksud dari amanat agung Yesus bagi gerejanya dan bagi murid-muridnya. Syukur ya Tuhan untuk hari ini, kesempatan kami menjala di dalam berbagai setiap aktivitas kami, agar lewat pekerjaan kami hari ini, ada jiwa-jiwa yang boleh mengenal tentang Yesus. Kami membutuhkan istirahat, syukur untuk malam yang Tuhan karuniakan. Lindungi kami hingga besok pagi. Lindungi jemaat-Mu daripada yang jahat, yang sakit Tuhan kiranya tetap menguatkan dan menopangnya, yang bergumul Engkau, yang membuatnya tenteram, mengandalkan Engkau. Sambutlah doa kami ya Tuhan,
semuanya demi nama Yesus. Amin.